Sahabat Hikmah, seorang pecatan PNS asal Madiun, Jawa Timur melanjutkan karir sebagai calo CPNS. Bujuk rayunya sanggup meloloskan seleksi CPNS, sukses tipu korbannya. 200 juta rupiah berhasil ia dapatkan dari korban, yang yakin akan lulus jadi CPNS via jaringan pribadinya. Namun akhirnya kedok penipuannya terbongkar aparat. Hoirul Anas, warga Jiwan Madiun ini terpaksa diringkus Satreskrim Polres Ngawi karena nekat menipu temannya sendiri senilai 200 juta lebih untuk pelicin pendaftaran CPNS 2018. Pelaku mengaku memiliki jaringan kuat di Kemenkumham dan bisa memasukkan korban sebagai pegawai negeri sipil di kementerian yang bersangkutan. Terperdaya dengan tipu-tipu pelaku, korban pun rela menyerahkan uang pelicin secara bertahap senilai total 225 juta rupiah kepada pelaku. Kecurigaan korban mulai terbukti setelah korban dinyatakan gagal dalam tes penerimaan tahun ini beberapa tahun lalu. Selain itu, tersangka kerap kabur apabila ditagih dan selalu beralasan. Korban pun akhirnya melaporkan penipuan ini ke Mapolres setempat. Selain korban, tersangka juga hampir saja menipu 5 warga Madiun lainnya. Namun korban belum sempat dimintai uang oleh pelaku. Selain meringkus pelaku, petugas juga menyita barang bukti beberapa lembar kwitansi dan bukti pembayaran senilai ratusan juta rupiah. Tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Sahabat hikmah yang saya hormati, ini sejalan dengan kisah ketika Rasulullah SAW melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj. Beliau diperlihatkan ada manusia yang tangannya manusia, kakinya kaki manusia, badannya badan manusia, tapi kepala dan mukanya muka anjing. Lalu Nabi bertanya, ya Jibril, siapa gerangan itu? Mukanya kok muka seperti anjing? Jibril menjawab, itulah umatmu yang disogok dan menyogok. Ya, saya tidak menyogok Ustadz, tapi saya kasih ketemu di kantor. Itu saat sama asariku pisarus asri, bersekutu dengan jahat pula hukumnya. Nah, orang yang mencari kerja itu jihad. Saya cari kerja karena mau punya tanggung jawab menafkahi anak istri saya. Itu cari kerjanya jihad. Tapi niat cari kerja harus disertai dengan cara yang baik. Niatnya baik, caranya harus baik. Saya masuk kerja tapi nyogok dan diterima. Menurut ulama, selama gaji itu dimakan, selama itu kita makan uang haram. Bayangkan itu yang terpilih anggota DPR karena nyogok, selama 5 tahun dia makan gaji, selama itu dia makan uang haram. Kalau uang haram kita kasih makan anak istri kita, jangan heran anak kita durhaka. Jangan heran istri kita tidak mau dengar nasihat. Kenapa? Yang membentuk darah dagingnya adalah uang haram. Maka saudaraku, cari kerja, jangan menghalalkan segala cara. Selain dilarang oleh agama, kalau terbukti menurut hukum yang ada di Indonesia, kita bisa dipidana karena bagian daripada sogok menyogok. Auzubillah min dzalik. Indonesia's Next Top Model Cycle Tour hanya di Net. Tontonan yang asik yang cuma di sini. Beragam info terkini dan juga trending menghiasi layar kaca. Semua yang viral dari dalam dan luar negeri terangkum dalam Biar Viral hanya di Net. Sahabat Hikmah, Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggerebek rumah kos yang menjadi kantor pinjaman online di Cengkareng, Jakarta Barat. Para kolektor atau penagih jasa pinjol ini tak berkutik saat kamar kosnya digerebek polisi. Saat digerebek, para penagih ini tengah memberikan pesan ancaman kepada para korbannya. Terlihat dari pesan singkat yang tengah dikirim oleh salah satu penagih. Menurut salah satu pelaku, pemberian pesan ancaman diberikan ketika sang peminjam dana tak bisa membayar atau telat dalam pembayaran. Jika berhasil, penagih akan mendapatkan bagian dari uang yang dibayarkan oleh sang peminjam. Sahabat Hikmah, penagihan pinjaman online berbagai tahapannya. Mulai dari cara halus sampai barbar. Bahkan ada berujung tindak pidana. Hal inilah yang bisa membuat peminjam tertekan. Mirisnya, sistem pinjaman tunai berbasis digital yang populer beberapa tahun belakangan ini telah makan sejumlah korban.
Faktanya, ancaman dan teror yang bergulir bisa sebabkan nyawa melayang. Pinjaman online juga banyak yang ilegal dan tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan. Pinjaman online bodong ini yang harus diwaspadai. Sahabat hikmah, lebih bijak, teliti, dan hati-hati bila mau lakukan pinjaman online. Pastikan kita hanya meminjam saat butuh dan dengan besaran yang mampu kita bayar.